Kami itu bukan kalian, bos. Dimana di saat ada satu tokoh calon pemimpin melanggar kode etik, melanggar etika berpolitik, kalian joget-joget dan tepuk tangan. Kami masih beretika, bos, dan kami bukan kalian. Di saat harga bahan pokok naik, gelandangan di mana-mana, pengangguran merajalela, kalian malah berjoget riang gembira di atas panggung. Kami juga bukan kalian, bos. Program calon kami jelas, bukan urusan perut, bos. Makan dan minum. Dan kami juga bukan kalian. Di saat ada satu tokoh yang melecehkan satu agama, kalian bandingkan dengan tokoh lain yang jelas-jelas itu artikulasi dan intonasinya berbeda, bos. Kami juga bukan kalian. Kami tidak ingin meneruskan, kami ingin perubahan. Perubahan di semua aspek. Kerukunan, ekonomi, budaya, berpolitik, dan hukum. Gibran Raka Buming Raka yang booming karena gol putusan MK, diusung Partai Golkar menyalip Bapak RK. Tinggalkan PDI dengan PD demi Pak D. Eli, kalau kemarin ada Anies Imin jadi Amin, Ganjar Mahfud jadi Gamut. sekarang ada Prabowo Gibran jadi bocil. Prabowo sama anak kecil. Karena dia ini kan cawapres paling muda. Emang sih mewakili milenial banget, dan cara berpolitik aja milenial banget. Pengen yang instan. Lagian ngapain sih mas lari kenceng-kenceng, aus. Ya gue lupa, lu udah aus ya, aus kekuasaan. Pengen banget jadi sosok lo. Sadar baru 2 tahun mimpin Solo. Kalau pengalaman masih Solo, itu nggak boleh sok loh. Tapi jangan gitu, Li. Dia ini pencetak sejarah baru loh. Oke. Karena satu-satu cawapres yang dipilih bukan karena bakat, tapi karena Mau ngasih makan aja harus jadi presiden dulu. Itu pun dari pajak. Pajak yang dinaikkan untuk ngasih makan rakyat. Anak-anak rakyat. Katanya seluruh Indonesia ibu-ibu masak untuk makan siang gratis. Dari pajak. Yang lucunya itu kok masih ada orang percaya gitu loh. Sebodoh-bodohnya saya tahu itu cara korupsi juga itu. Nanti 1-2 kali nyampe ke rakyat makanan itu. Bahan-bahannya beras, bahan pokok lain-lainnya. Dan 1 kali 2 kali nyampe memang. 3 kali 4 kali ya masuk ke kantongnya. Gitu. Makanya banyak itu caranya itu calon pemimpin itu untuk mengambil uang rakyat. Yang herannya aku itu sama yang percaya itu loh, sama pendukungnya itu loh. Yuk makan. Gibran sekakmat Caimin, Gibran sekakmat Mahfud MD. Sekakmat itu kalau ada otak. Ya kalau ada permainan istilah, itu bukan sekakmat namanya. Apakah mempertontonkan keribuan atau gimana? Sayur bimbing sayur kok sombong mau pamer kepintaran pakai singkatan. Aduh, FGIE apaan? Itu bukannya adu otak. Itu hanya bertujuan mempermalukan Caimin. Dan Gibran bukan menunjukkan prestasi, tapi mempertontonkan apa? Sekarang Indonesia masuk ke berita internasional, yaitu Al Jazeera. Berita tentang apa? Berita tentang pengangkatan cawapresnya Pak Prabowo, yaitu Gibran Raka Buming Raka, yang menjadikan hakim atau MK diturunkan dan karena melanggar kode etik. Nah, dan menuai komentar-komentar negatif di netizen-netizen dunia ini. Sampai akhirnya ya malu nggak sih pelanggaran etik di Indonesia sampai terekspos di dunia. Tapi anehnya Pak Prabowo malah menganggap hal etik ini sepele. Sampai dia bilang kayak gini. Soal etik. Tidak semua etik. Etik dasmu katanya gitu, pakai bahasa kasar. Jadi menurut Pak Prabowo pelanggaran etik ini adalah pelanggaran yang biasa aja, nggak usah dipermasalahkan gitu. Padahal di mata dunia ini adalah perilaku yang tercoreng. Inilah yang dinamakan singkong, guys. Ya, singkong. Ada itu satu kandidat yang mau nyalon presiden itu ngurus singkong aja nggak bisa. Habis triliunan untuk ngurus singkong kagak bisa.
Mimpi mau jadi presiden. Yang lucunya itu masih ada pula yang mau milih itu. Tak heran itu. Kemampuannya di mana sih? Ngurus singkong aja habis triliunan gagal. Mimpi pula mau ngurus Indonesia yang ratusan juta. Ini di tempatku guys, ini. Nah, ini dicampakkan ke sana itu, dicampakkan itu tumbuh berbuah nanti tuh ya, singkong itu berbuah. Ini mau nanam singkong, mau mengurus singkong aja gak bisa, katanya mau ngurus Indonesia yang ratusan juta. Yang koplak siapa? Nah, kalau kita memilih pemimpin yang justru lebih buruk dari Jokowi, apa nasib bangsa ini ke depan? Bukankah Pak Prabowo adalah sosok yang lebih buruk dari Pak Jokowi? Dari visi misinya, dari gayanya, dari sifatnya, dari karakternya. Pak Prabowo adalah sosok yang lebih buruk dari Jokowi. Kenapa kita harus menjatuhkan pilihan kepada yang lebih buruk daripada yang sudah baik? Ini adalah soal logika berpikir tentang memilih pemimpin. Ada yang berkata menjawab, "Oh, kan di sana ada Gibran anak Pak Jokowi." Hei, saya harus katakan sekali lagi, Gibran itu bukan Jokowi, Jokowi bukan Gibran. Dan posisi wakil itu tidak bisa apa-apa. Lihat sebelum-sebelumnya era presiden kita. Era Pak Jokowi, 2 cawapres, 2 wakil presiden. Apa yang dilakukan? Tidak bisa. Era Pak SBY, 2 wakil presiden. Apa yang mereka lakukan? Hanya pelengkap. Apalagi Gibran. Tentu hanya akan sekedar diletakkan fotonya, dipajang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hati-hati memilih pemimpin. Pesan saya, kita harus memilih pemimpin yang betul-betul mampu memperbaiki yang belum baik, melanjutkan yang sudah baik, dan ketiga, melahirkan gagasan-gagasan baru yang jauh lebih baik daripada yang sudah ada. Inilah kunci kemajuan bangsa kita. Ganjar memenuhi itu, Pak Mahfud memenuhi itu. Jadi, masihkah Anda mau bertaruh dengan pilihan masa depan Anda ke depan? Memilih pemimpin adalah memilih masa depan Anda. Salah memilih pemimpin, maka masa depan Anda yang akan bermasalah. Saya tidak mau masa depan saya bermasalah. Maka saya pasti akan memilih yang baik dari yang sudah baik. Lagi ngapain mu bang? Ini mau diganti nanti. Bapaknya ini yang belum datang. Nah, ini belum datang. Ini WA misterius masuk. Kita bersama perubahan ini. Nah, disuruh milih ini, WA misterius. Apa katanya? Sebarkan ke grup warga. Kami tidak bersama dengan anak generasi Z yang ditanya tidak bisa jawab apa-apa ini. Indonesia butuh pemimpin yang penuh dengan solusi, bukan ketika ada masalah menghindar dengan penuh 1000 alasan. Betul nggak Bang? Oi, harus jelas. Kita pindah haluan. Bersama dengan perubahan, Anies Baswedan. Saya pilih Amin aja, selalu di hati. Jelas. Kalau debat itu dijawab Pak, jangan malah joget. Ini malah Mas Anies jawab, bukan Mas Anies. Orang udah tahu namanya Mas Anies. Makan siang ya gratis adalah wujud. Baru tahu ya bahwa makan siang gratis itu adalah tanggung jawab pemerintah. Yang saya tahu itu adalah tanggung jawab para ibu-ibu yang punya anak. Yang memutuskan punya anak siapa? Ya orang tua, itu tanggung jawab mereka. Hanya pemerintah harus mengelola bagaimana caranya harga-harga pokok dan bahan itu terjangkau agar ibu-ibu bisa masak makanan bergizi untuk anak-anak mereka. Lagian, mental gratisan itu saya sangat tidak setuju. Mental gratisan itu akan merusak bangsa. Karena gratis lagi, bukan gratis juga. Karena akan menggunakan APBN. Yaitu kita bayar pajak, habis itu kita makan dari uang pajak kita bayar. Jadi nggak gratis. Jadi tolonglah, saya WNI ya, dan saya pengen penjelasan yang lebih detail rinci apa artinya makan siang gratis untuk anak-anak. Yang dibeli aja di warung, saya beli, itu sering gak enak. Yang dibeli, maaf, apalagi kalau gratisan. Ya, yang enak itu cuma di sana, di Aceh. Untuk si pengungsi Rock Mini itu, ayamnya gemuk-gemuk, ada capcay kan, ada
teh tarik, ada wafer-wafelo, enak gitu. Itu penuh gizi. Apakah akan seperti itu? Bertahun-tahun memberikan prasmanan kepada anak dan keluarga Indonesia. Jadi, saya nggak anti. Tapi sanggup nggak? Tapi jangan kita bilang kasih makan gratis, tapi sebenarnya itu dari APBN, itu bukan gratis. Andai kata itu kasih makan gratis, kita tidak boleh mendidik rakyat. Semua itu gratis, karena tidak ada gratis di dunia ini. Kencing aja bayar. Sekarang kentut aja mungkin kita harus bayar. Menghirup udara pun nanti kita akan dipajakin. Karena semakin polusi. Itu kan akan berkembang seperti itu. Jadi jangan mendidik orang dengan mental gratisan. Itu bukan mendidik bangsa, merusak mental.